Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan FPS Channel ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan memberikan sebuah rekomendasi ya. Jadi untuk teman-teman kemarin yang mungkin saat ini sedang bingung mencari studio monitoring maupun headphone ya, ini sebuah produk yang cukup bagus. Ini keluaran dari Dolphin Sound maupun disingkat DS ya. Itu untuk tipe ini ya adalah Dolphin Sound D70. Jadi teman-teman perlu tahu ya, untuk Dolphin Sound ini adalah produk buatan Indonesia ya, yang saat ini memiliki cukup banyak line up untuk handphone maupun speaker dan sebagainya, maupun sound card dan sebagainya ya. Jadi untuk tipe DS70 ini ya teman-teman, ini memiliki harga 510.000 untuk launching resminya ya. Ya teman-teman bisa mendapatkan handphone ini ya di distributor atau toko musik keterpercayaan teman-teman ya, maupun di marketplace ya, dengan harga yang cukup terjangkau ya. Tapi bisa dibilang ya teman-teman, untuk DS70 ini memiliki spesifikasi maupun rank yang cukup baik ya. Dalam arti ya, untuk pemakaian kita apabila melakukan mixing maupun mastering ya, itu bisa dihandle cukup baik menggunakan DS70 ini ya. Jadi memang ada perbedaan ya dengan DS seri sebelumnya yang seperti DS50 ya, maupun yang agak baru itu ada DS60 dan DS80 ya. Tapi masing-masing itu mempunyai ciri khas sendiri memang ya teman-teman. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Lalu perbedaannya apa ya? Perbedaannya apa ya? Sebelum nanti kita akan membahas perbedaannya, kita akan sedikit melihat secara singkat ya review produknya. Saat melakukan pembelian ya, teman-teman akan mendapatkan jadi unit headphone-nya ya, lalu teman-teman akan mendapatkan kabel bawaan dan juga converter jack ya, ke 3,5, dari 3,5 ke 6 mili. Jadi ini salah satu ya yang menjadi pertimbangan saya untuk membeli handphone ini ya. Dia itu sudah bisa dilepas kabelnya teman-teman ya. Ini cukup jarang ya kita bisa jumpai di beberapa brand lain ya. Ini salah satu kelebihan yang menurut saya cukup baik ya, menjadi opsi kita ya. Karena ya teman-teman, untuk kabel sendiri itu kita tahu ya, tentunya itu apabila mudah tertekuk atau sering tertekuk-tekuk tentunya akan bisa rusak maupun putus di dalamnya ya. Ini ya kelebihannya DS70 itu, kabelnya bisa dilepas teman-teman ya. Jadi misalkan nanti kabelnya rusak ya teman-teman, asiknya ya kalian bisa mendapatkan spare part perintilan kecil-kecilnya itu ya, kalian bisa dengan mudah mendapatkannya di marketplace ya. Seperti contohnya apabila teman-teman untuk busanya itu sudah sobek-sobek mungkin ya karena pemakaian ya, kalian bisa mendapatkan dengan mudah untuk spare part itu. Bahkan ya apabila teman-teman ingin mengganti ya dari kabel bawaan ini menggunakan headset Bluetooth ya, menggunakan headset Bluetooth itu teman-teman bisa lakukan juga di DS70 ini. Jadi sangat-sangat praktis dan cukup membantu ya. Juga untuk tampilannya ini ada perbedaan memang dengan seri-seri yang lainnya. Jadi untuk DS70 ini memiliki tampilan yang lebih oke ya, tampilan yang lebih elegan tentunya dibandingkan dengan DS50 maupun DS60 ya. Lalu ini aku tunjukkan teman-teman, ini adalah contohnya ya, kalau kita akan menggunakan ya untuk kabel ini untuk ditancapkan ke handphone. Jadi ini ada dua ujung ya teman-teman, masing-masing itu berada ukuran di 3,5 mili. Itu teman-teman cukup colokkan aja ya ke headphone-nya, unit headphone-nya, lalu ke ujungnya itu teman-teman bisa disesuaikan ya, mau dimasukkan ke komputer, mau dimasukkan ke efek digital, maupun dimasukkan ke DAW atau ke handphone manapun, laptop, tablet ya, teman-teman bisa langsung gunakan aja ya. Apabila menggunakan lubang yang lebih besar ya seperti jack DRS ya, teman-teman cukup menggunakan konverter aja ya. Dan asiknya ya, ini sudah disertakan dalam paket pembeliannya. Jadi
caranya gimana teman-teman? Ini kebalik ya, bukan ini. Harusnya ujung yang satunya itu teman-teman pemakaian seperti ini. Kita pakai ujung yang satunya ya, lalu kita bukan ditekan ya teman-teman, bukan ditekan tapi kita putar searah dengan jarum jam untuk mengencangkan, dan untuk melepasnya kita putar berlawanan dengan jarum jam. Nah, yang pasti ya teman-teman, itu untuk headphone ini ya, itu berdasarkan review ya dari beberapa teman-teman yang lain, dan juga mengacu dengan spesifikasi yang ada dalam bawaannya. Ini sudah cukup proper ya, bisa dibilang cukup proper dan sudah oke buat kalian melakukan mixing maupun mastering ya. Untuk project-project kalian bisa cukup nyaman menggunakan dengan headphone ini. Dan tentunya ya, untuk kualitas atau material dari busanya itu sangat empuk ya teman-teman. Ini cukup membantu kita apabila kita mengerjakan project musik yang cukup lama ya. Jadi dengan durasi yang cukup lama kita bisa menggunakan headphone ini dengan nyaman ya. Dan juga ya teman-teman, ini sedikit perbedaan dengan tipe DS60 ya. Kalau DS60 itu teman-teman bisa melipat ya, apabila tidak digunakan, melipat bagian busanya yaitu ke arah luar, jadi tidak mengganjal. Tapi tidak menjadi masalah ya, asalkan kita bisa mengatur sendiri ya untuk ritme kita saat memperistirahatkan telinga ya, kita bisa lanjutkan lagi ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku share kali ini ya. Mungkin nanti akan lebih detailnya aku akan buat di video terpisah ya. Jadi buat teman-teman yang kalian mempunyai pertanyaan seputar headphone ini ya, maupun headphone teman-temannya yang seri lain ya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel ini, karena selalu akan ada video-video lain yang sangat membantu dan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Oke, mungkin gitu dulu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.